Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi nonlinier. Yang pertama ada fungsi permintaan. Untuk fungsi permintaan kuadrat bentuknya seperti ini. Jadi nilai A-nya negatif A hi kuadrat ditambah b hi ditambah c. Nah, untuk contohnya, jika fungsi permintaan adalah P sama dengan 25 dikurangi hi kuadrat, gambarkan fungsi permintaan tersebut dalam satu diagram. Nah, penyelesaiannya sama seperti kemarin ketika kita belajar tentang fungsi kuadrat ya. Jadi yang dicari pertama adalah titik puncaknya. Ini sudah diketahui nilai A-nya adalah negatif 1, kemudian nilai B-nya 0, dan nilai C-nya adalah 25. Kemudian berdasarkan rumus yang sudah saya catatkan kemarin, untuk mencari titik puncak, kita cari hi-nya dulu, min B per 2A, dengan nilai B-nya 0, 0 dibagi 2, A-nya min 1, 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Nah, ketemu nilai hi-nya 0, nah nilai hi sama dengan 0 ini kita substitusikan ke fungsi P. Nah, di sini ketemu 25 dikurangi 0 sama dengan 25, maka puncaknya ketemu 0,25. Kemudian, yang kedua kita cari titik potongnya. Yang pertama, titik potong sumbu hi terhadap sumbu ki ya, maka nilai P-nya sama dengan 0. Jadi bentuknya menjadi seperti ini, 25 dikurangi hi kuadrat sama dengan 0. 25 sama dengan kita pindah ruas, jadi hi kuadrat, maka nilai hi adalah akar dari 25. Nah, akar dari 25 itu atau hi kuadrat itu bisa didapat dari 5 kali 5 atau min 5 kali min 5. Makanya di sini ada plus minus 5. Jadi ketemu nilai hi satunya 5 atau hi 2-nya min 5. Nah, karena kita di fungsi ekonomi berjalan di kuadran 1, sehingga kita pilih saja yang positif. Tapi kalau mau ditulis semua juga nggak apa-apa. Jadi mau ambil min 5 juga nggak apa-apa nanti ketika digambar kurva. Kemudian setelah titik potong terhadap sumbu hi, kita cari titik potong terhadap sumbu P. Ya. Kalau titik potong terhadap sumbu P, maka nilai hi-nya 0. Kita tinggal ganti aja hi-nya menjadi 0, ketemu nilai P-nya 25, sehingga titik potong dengan sumbu P nilainya 0,25. Nah, dari sini kita ketahui bahwa titik potong terhadap sumbu P dengan titik puncaknya itu sama. Berarti nanti puncaknya berada di sumbu P. Ya. Nah, kalau sudah ketemu semuanya, kita tinggal gambar grafiknya, didapat grafiknya seperti ini ya. Jadi ini tadi 0,25, kemudian ini tadi 5,0, yang ini tadi min 5,0. Itu untuk fungsi permintaan. Kemudian fungsi penawaran. Kalau tadi fungsi permintaan nilai A-nya negatif, maka di fungsi penawaran nilai A-nya adalah positif. Jadi A hi kuadrat ditambah B hi ditambah C. Untuk contohnya, jika fungsi penawaran P sama dengan hi kuadrat dikurangi 4hi dikurangi 5, gambarkan fungsi penawaran tersebut dalam satu diagram. Sama caranya ya. Yang pertama dicari titik puncaknya, ketemu hi-nya 2. Setelah ketemu hi 2, kita substitusi nilai hi ke P, ketemu nilai P-nya min 9. Maka titik puncaknya 2, min 9. Nah, setelah itu kita cari titik potongnya. Sumbu hi sama sumbu P, caranya sama seperti tadi. Kita yang sumbu hi pakai pemfaktoran. Faktor dari 5 kan cuma 1 sama 5. Nah, biar jadi min 4 kan harusnya yang min 5 yang 5 ini negatif, yang 1 positif. Jadi didapat hi satunya 5, hi 2-nya min 1 atau negatif 1. Kemudian untuk titik potong terhadap sumbu P dengan hi-nya 0 ketemu nilai P-nya min 5, sehingga titik potong dengan sumbu P 0, min 5. Nah, grafiknya setelah kita dapatkan titik potong dan titik puncaknya seperti ini. Gitu ya. Gampang kan? Nah, untuk yang terakhir itu keseimbangan pasar. Sama seperti di fungsi linier dulu, keseimbangan pasar itu syaratnya sama ya, PD sama dengan PS, kemudian kalau soalnya HID ya berarti HID sama dengan HIS. Sama aja seperti kemarin, cuma ganti fungsinya aja.
Nah, contohnya, nih, fungsi permintaan akan satu barang ditunjukkan oleh persamaan HID 19 dikurangi P kuadrat, sedangkan fungsi penawarannya HIS min 8 ditambah 2P kuadrat. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Karena ini soalnya HID dan HIS, syaratnya juga pakai HID sama dengan HIS. Sama ya, jadi yang serumpun atau sejenis jadikan satu. Jadi ini 19, karena ini min 8-nya di sini, kita pindah ke sini jadi positif. Ini min P, kita pindah sini jadi positif P. 2P kuadrat ditambah P kuadrat, 3P kuadrat. 19 tambah 8, 27, ketemu P kuadratnya. 27 bagi 3 sama dengan 9. Maka nilai P sama dengan 3. Kita ambil yang positif ya, karena ini harga keseimbangan berada di kuadran 1. Sebenarnya kalau P kuadrat ini kalau dicari P-nya kan hasilnya plus minus 3. Tapi karena kita ada di fungsi ekonomi, sehingga kita ambil yang positif 3 aja ya. Sudah ketemu P, seperti yang lalu, langsung kita substitusi P ini ke salah satu, bisa ke ini, terserah mau yang mana, sama aja. Saya pilih yang 19 dikurangi P kuadrat. 19 kurangi P kuadratnya 3, 3 kuadrat 9, jadi 19 kurangi 9, 10. Sehingga ketemu jumlah dan harga keseimbangan pasarnya 10,3 ya. 10,3. Ya, Hi, P diingat-ingat. Itu untuk materi pertemuan ke-9, sedangkan untuk kalian hari ini tugas mandirinya seperti ini ya. Jadi ada satu soal pada pasangan fungsi permintaan dan penawaran dari suatu produk berikut. PD sama dengan 25 dikurangi Hi kuadrat dan PS sama dengan Hi kuadrat ditambah 2Hi plus 1. Tentukan nilai jumlah dan harga keseimbangan pasarnya, kemudian gambar kurva dalam satu diagram. Jadi tulis pada kertas, kemudian di-scan, bukan foto, kemudian kirim ke Google Classroom hari ini juga. Jadi nggak boleh besok. Kalau dikirim besok, saya anggap tidak mengerjakan tugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.